Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Diani dengan NIM D1A220068 dari program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume dari materi teknologi bahan alam atau TBA. Materi ini sangat menarik karena membahas bagaimana kita dapat memanfaatkan kekayaan alam seperti tanaman obat dan bahan alam lainnya untuk dikembangkan menjadi produk yang bermanfaat dalam bidang farmasi, pangan, maupun kosmetik. Yuk, langsung aja kita simak ringkasan materi TBA. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Pengetahuan tentang obat tradisional secara ilmiah melibatkan 3 cabang ilmu utama, yaitu ada farmakognosi, kimia medisinal, dan farmakologi. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan dari sumber alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lalu kimia medisinal mencakup pemahaman struktur dan desain obat, baik dari bahan sintetik maupun bahan alami. Sedangkan farmakologi mempelajari cara kerja dan efek terhadap tubuh manusia. Bahan obat alami berperan penting dalam pengobatan modern karena dapat digunakan langsung sebagai obat, menjadi sumber senyawa dasar yang lebih efektif dan tidak toksik, serta dapat dimodifikasi menjadi obat baru dengan aktivitas yang lebih baik melalui metode kimia atau biologis. Perkembangan obat tradisional di Indonesia sangat pesat, terutama obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Masyarakat semakin banyak menggunakan dan mempercayai obat tradisional yang juga kini hadir dalam bentuk kemasan modern yang unik. Obat tradisional diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu ada jamu, lalu obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Jamu merupakan ramuan tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun. Keamanannya didasarkan pada pengalaman dan tidak diperbolehkan mencantumkan klaim medis. OHT adalah obat herbal yang telah melalui uji praklinis pada hewan serta bahan bakunya telah distandarisasi. Lalu fitofarmaka merupakan bentuk paling maju dari obat bahan alam karena telah diuji baik secara praklinis maupun klinis serta memenuhi standar mutu tinggi dan dapat diklaim secara ilmiah untuk menjadi pengobatan. Penanganan pasca panen merupakan rangkaian kegiatan penting setelah pemanenan tanaman obat yang bertujuan untuk menjaga mutu bahan, mempertahankan kandungan zat aktif, dan menghasilkan simplisia berkualitas yang siap diolah lebih lanjut. Proses ini menjadi bagian krusial karena pada tahap ini zat aktif dalam tanaman sangat rentan hilang atau rusak. Oleh karena itu, praktik penanganan pasca panen yang baik diperlukan sebagai jembatan antara Good Agricultural Practice atau GPA dan Good Manufacturing Practice atau GMP. Lalu, simplisia sendiri adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan apapun kecuali pengeringan. Simplisia menjadi bahan baku penting dalam pembuatan obat tradisional, yaitu kosmetik, suplemen, makanan, dan minuman kesehatan. Terdapat 8 tahap utama dalam proses penanganan tanaman obat menjadi simplisia. Yang pertama yaitu ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan bahan yang tidak diinginkan seperti kotoran, bahan tanaman lain, atau bahan asing lainnya. Selanjutnya pencucian, dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan mikroba serta residu pestisida yang mungkin menempel pada tanaman. Setelah dicuci, bahan tanaman ditiriskan agar tidak terlalu basah sebelum dilakukan perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan. Pengeringan bertujuan menurunkan kadar air dalam bahan tinggi di bawah 10% agar tidak mudah ditumbuhi jamur atau mikroba serta menjaga stabilitas zat aktif. Metode pengeringan bisa menggunakan sinar matahari, open,
dengan memperhatikan suhu, kelembapan, dan ketebalan bahan agar hasilnya optimal. Setelah dikeringkan, dilakukan sortasi kering untuk memisahkan bahan yang rusak atau tidak memenuhi standar. Pengemasan menggunakan bahan yang bersih dan kedap udara sangat penting untuk melindungi Simplicia dari kerusakan fisik, pencemaran mikroba, serta keserangan hama. Lalu, terakhir, penyimpanan Simplicia harus dilakukan di tempat yang bersih, tertutup, dan memiliki siklus udara baik dengan kelembapan antara 30-55% serta terlindung dari sinar matahari langsung. Baik, selanjutnya yaitu materi standarisasi Simplicia. Standarisasi Simplicia adalah proses penjaminan mutu terhadap bahan baku alami yang digunakan dalam pembuatan obat, khususnya obat tradisional berbasis tanaman. Tujuan utama standarisasi adalah memastikan bahwa setiap produk memiliki parameter tertentu yang konstan, aman, stabil, dan bermanfaat secara farmakologis. Proses ini penting agar produk akhir, baik dalam bentuk Simplicia, ekstrak, maupun sediaan farmasi lainnya, memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat mutu sesuai standar kefarmasian. Standarisasi mencakup dua jenis utama, yaitu ada standarisasi Simplicia dan standarisasi ekstrak. Standarisasi Simplicia menekankan pada kemurnian bahan mentah dan bebas dari kontaminasi seperti logam berat, pestisida berbahaya, serta senyawa toksik. Sementara itu, untuk standarisasi ekstrak bertujuan menjaga konsistensi kandungan senyawa aktif antara batch produk serta memastikan konsentrasi senyawa tersebut sesuai standar. Parameter mutu dalam Simplicia dibagi menjadi dua, yaitu ada parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Nah, untuk parameter spesifik yaitu yang pertama ada identitas Simplicia. Identitas Simplicia dilakukan dengan tujuan memberikan identitas objek dari tanaman tumbuhan, deskripsi tata nama mencakup nama tumbuhan, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, serta nama Indonesia tumbuhan. Lalu yang kedua ada uji organoleptik, merupakan pengenalan awal sampel yang sederhana dengan melakukan pengamatan terhadap bentuk, warna, bau, dan rasa. Lalu yang ketiga ada uji makroskopik. Dilakukan pengujian dengan cara pengamatan langsung berdasarkan bentuk Simplicia dan ciri-ciri organoleptik menurut literatur secara umum. Lalu yang keempat ada uji mikroskopik. Dilakukan pengujian dengan cara pengamatan pada bagian Simplicia dan fragmen pengenal dalam bentuk sel-sel atau jaringan tanaman serbuk Simplicia dengan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Lalu yang kelima ada kadar sari larut etanol dan air, yaitu melarutkan ekstrak dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut dan identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetrik. Lalu selanjutnya parameter non-spesifik mencakup yaitu yang pertama kadar air. Penetapan kadar air ditentukan dengan alat moisture balance untuk mengetahui kandungan air dalam Simplicia. Lalu yang kedua susut pengeringan, yaitu pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 Celcius selama 30 menit atau sampai besar kontan. Tujuan susut pengeringan adalah memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Lalu yang ketiga ada penetapan kadar abu, yaitu bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Lalu selanjutnya materi ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari bahan alam, biasanya Simplicia, dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan antara dua pelarut yang tidak saling larut seperti air dan pelarut organik.
Prinsip dari ekstraksi adalah light dissolve light. Artinya, senyawa polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar, dan begitu pula sebaliknya. Tujuan dari proses ekstraksi meliputi pemisahan zat aktif, penanganan simplisia agar lebih stabil disimpan, penyesuaian kadar zat aktif untuk keperluan standarisasi, serta mendukung formulasi sediaan obat. Metode ekstraksi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstraksi cara dingin dan ekstraksi cara panas. Yang pertama ada ekstraksi cara dingin. Pada metode ini tidak dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlanjut dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Beberapa jenis metode ekstraksi cara dingin yaitu ada maserasi atau dispersi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara merendam bahan dengan sekali-kali dilakukan pengadukan. Pada umumnya, perendaman dilakukan selama 24 jam. Kemudian pelarut diganti dengan pelarut baru. Maserasi juga dapat dilakukan dengan pengadukan secara sinambung atau maserasi kinetik. Kelebihan dari metode ini yaitu efektif untuk senyawa yang tidak tahan panas, terdegradasi karena panas. Peralatan yang digunakan relatif sederhana, murah, dan mudah didapat. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu waktu ekstraksi yang lama, membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak, dan adanya kemungkinan bahwa senyawa tertentu tidak dapat diekstrak karena kelarutannya yang rendah pada suhu ruang. Lalu yang kedua ada perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan bahan yang disusun dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna dan umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prosedur metode ini yaitu bahan direndam dengan pelarut. Kemudian pelarut baru dialirkan secara terus-menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening, yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak diperlukan proses tambahan untuk memisahkan padatan dengan ekstrak. Sedangkan kelemahan metode ini adalah jumlah pelarut yang dibutuhkan cukup banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta tidak meratanya kontak antara padatan dengan pelarut. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi cara panas. Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan cara dingin. Beberapa jenis metode ekstraksi cara panas yaitu yang pertama yaitu ekstraksi retruk. Ekstraksi retruk merupakan metode ekstrak yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendinginan balik atau kondensor. Pada umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihan metode ini adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstrak dengan metode ini. Lalu kelemahannya, metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak. Lalu yang kedua yaitu ekstraksi dengan alat soklet. Ekstraksi dengan alat soklet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendinginan balik atau kondensor. Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat soklet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut
terdinginkan dalam kondensor, kemudian mengekstraksi padatan. Lalu kelebihan metode ini yaitu proses ekstraksi berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu ekstraksi yang lebih sebentar dan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode maslasi dan perkolasi. Lalu untuk kelemahannya, dapat menyebabkan rusaknya solut atau komponen lainnya yang tidak tahan panas karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, lalu selanjutnya ada screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan suatu tahapan awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder dalam suatu tanaman. Screening fitokimia biasanya meliputi pemeriksaan kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, fenol, saponin, dan tanin. Nah, yang pertama ada senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan golongan fenol terbesar yang terdapat di alam dengan struktur kimianya yaitu C6, C3, C6. Senyawa flavonoid yang paling sering ditemukan dalam tanaman biasanya berbentuk glikosida. Flavonoid ini memiliki ikatan dengan gula yang menyebabkan flavonoid bersifat polar. Untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid dalam tanaman dilakukan dengan menggunakan reaksi semprot sitroborat yang akan menimbulkan bercak berfluorensi kuning, hijau, atau biru pada UV 366. Nah, lalu yang kedua ada senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid merupakan golongan senyawa yang banyak ditemukan dalam tanaman. Mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang sifatnya basa dan membentuk suatu cincin heterosiklik serta mengandung substituen yang bervariasi seperti gugus amina, amida, fenol, dan metoksi sehingga alkaloid bersifat semipolar. Lalu, untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid ini dengan menggunakan reaksi semprot drag and drop yang menimbulkan bercak berwarna jingga hingga coklat pada sinar tampak. Lalu yang ketiga ada senyawa steroid atau trifenoid atau saponin, yaitu senyawa yang memiliki struktur siklik berupa alkaloid yang menyebabkan senyawa ini cenderung bersifat semipolar. Untuk mengidentifikasi senyawa triterpenoid dan steroid ini dengan menggunakan reaksi semprot Lieberman atau Bouchard yang pada senyawa steroid akan menimbulkan bercak berwarna hijau hingga biru pada UV atau ultraviolet 366 nm. Dan pada senyawa triterpenoid, bercak yang timbul berwarna orange kemerahan pada sinar tampak. Lalu ada senyawa polifenol atau fenolik. Senyawa polifenol merupakan suatu senyawa metabolit sekunder terbesar pada tanaman. Pada senyawa fenol terdiri dari sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Salah satu senyawa fenolik yang cenderung larut dalam air dan pelarut polar yaitu tanin, dan senyawa fenolik lainnya yaitu flavonoid. Pada identifikasi senyawa polifenol atau fenolik ini dengan menggunakan reaksi semprot FeCl3 yang menimbulkan bercak berwarna kuning tua hingga ungu dan hitam pada sinar tampak. Minuman fungsional merupakan jenis pangan yang memiliki ciri-ciri fungsional sehingga berperan dalam perlindungan, pencegahan terhadap penyakit, peningkatan kinerja fungsi tubuh,
dan memperlambat proses penuaan. Nah, lalu izinkan saya menyampaikan proses formulasi dan pembuatan produk herbal unggulan yang bernama minuman serbuk instan herbal dengan merek dagangnya yaitu Floramix. Nah, produk ini dikembangkan dengan berbasis pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diperkuat oleh pendekatan ilmiah modern. Sebagaimana dijelaskan dalam materi tentang tanaman berkhasiat alam atau TBA, sebagaimana kita ketahui, tanaman obat memiliki potensi besar dalam pengobatan modern. Berdasarkan materi pendahuluan TBA, bahan alam tidak hanya digunakan secara langsung sebagai obat, tetapi juga menjadi sumber senyawa aktif yang dapat dimodifikasi dan diformulasikan menjadi produk yang efektif dan aman. Disinilah peran kami sebagai pelaku inovasi herbal hadir, yaitu dengan mengembangkan produk yang berkualitas dan sesuai kaidah ilmiah. Nah, tahapan produk instan herbal diawali dengan pemilihan dan budidaya tanaman obat yang telah terstandar, mengikuti prinsip Food Agricultural Practical atau GAP. Setelah tanaman dipanen, kami lanjutkan ke proses penanganan pasca panen. Seperti yang dijelaskan dalam materi kedua, proses ini sangat penting karena bertujuan menjaga mutu bahan, mencegah kehilangan zat aktif, dan mempertahankan nilai biji tanaman. Tahapan pasca panen yang kami lakukan meliputi sortasi, pencucian, perajangan, lalu pengeringan, sortasi kering, hingga penyimpanan. Nah, bahan kering hasil pasca panen selanjutnya kami ubah menjadi simplisia, yaitu bahan baku obat alami yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Sebelum masuk ke tahap formulasi, kami pastikan bahwa setiap simplisia memenuhi kriteria terstandar, baik dari segi parameter spesifik seperti kandungan zat aktif maupun non-spesifik seperti kadar air, logam berat, dan cemaran mikroba, sebagaimana diuraikan dalam materi yang ketiga. Nah, setelah itu standarisasi simplisia yang lolos uji mutu kemudian kami proses lebih lanjut dengan ekstraksi yang merupakan inti dari pengambilan senyawa aktif. Metode yang kami gunakan disesuaikan dengan karakter bahan, antara lain maserasi untuk bahan sensitif terhadap panas dan reflux atau sokletasi untuk mempercepat proses dengan hasil lebih optimal. Dari ekstraksi ini, kami memperoleh ekstrak kental atau kering yang menjadi bahan dasar utama produk instan herbal. Nah, untuk formulasinya yaitu terdiri dari bunga rosella sebanyak 80 gram, lalu bunga telang sebanyak 20 gram, lalu gula pasir sebanyak 400 gram, dan aquades 100 ml. Lalu untuk alat yang digunakan yaitu ada wajan 1 buah, blender 1 buah, pengaduk kayu 1 buah, mes 40 1 buah, lalu ayakan mes 8 1 buah, sendok 1 buah, timbangan analitik 1 unit, baskom 1 buah, lalu kompor 1 buah, dan kain saring 1 buah. Nah, untuk cara pembuatannya yaitu siapkan simplisia rosella dan bunga telang sesuai formula. Lalu yang kedua, serbuk bunga rosella dan serbuk bunga telang ditimbang sesuai dengan formula. Tambahkan aquades sebanyak 100 ml, dipanaskan dengan api kecil hingga ekstrak air
tinggal sekitar 50 ml. Lalu yang ketiga, gula ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Lalu yang keempat, campuran gula dan ekstrak dipanaskan dengan api kecil yang stabil sambil terus diaduk hingga terbentuk kristal. Lalu yang terakhir, kristal yang dihasilkan dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan MES 18 sehingga diperoleh serbuk minuman instan campuran daun rosella dan daun bunga telang. Nah, dengan proses produksi yang memperhatikan mutu, keamanan, dan efektivitas, kami yakin bahwa minuman serbuk instan herbal tidak hanya menjadi produk kesehatan, tapi juga memiliki integrasi antara warisan lokal dengan ilmu farmasi modern. Inilah bentuk kontribusi kami dalam menghadirkan inovasi berbasis tanaman obat yang praktis, higienis, dan bermanfaat bagi masyarakat.